Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Kali ini saya akan membantu mengimplementasikan contoh pembuatan dan pemanfaatan atau pemanggilan fungsi dalam bahasa C. Kali ini kita akan berlatih menggunakan .h dan .c. Perbedaan .h dan .c adalah .h adalah file di mana kita mendefinisikan informasi dan fungsi yang akan kita miliki. Seperti bisa dilihat di sini, ada namanya file header, itu akan disimpan dengan .h. Di sini kita akan meletakkan semua definisi tipe dan definisi fungsi atau definisi prosedur yang kita punya. Adapun implementasinya akan kita simpan dalam file body atau kita simpan dalam file berekstensi .c. Nah, baru kemudian file yang ketiga adalah file main program utama. Yang program utama ini ekstensinya adalah .c. Oke, di sini saya sudah membuat 3 buah file .h, .c, dan sebuah program utama atau diistilahkan driver. Ya, saya akan membuat sebuah fungsi yang saya definisikan pada file rupiah.h dan akan saya implementasikan pada file .c-nya. Kemudian fungsi ini akan kita panggil salah satunya dari file main rupiah. Oke, karena kita ingat sekali lagi bahwa fungsi pembuatan subprogram, dalam hal ini fungsi atau prosedur, salah satunya agar bisa digunakan ulang, reusable. Dalam hal ini kita akan menggunakan fungsi yang kita definisikan pada rupiah.h dan .c yang akan kita panggil pada main rupiah.c. Nanti kita akan coba memanggil pada file yang lain atau nanti tinggal kita jelaskan saja. Ya, pertama kita definisikan dulu rupiah.h. Awalnya kita perlu menuliskan sintaks if and def, if and def, dan define if and def rupiah underscore h, define rupiah underscore h. Kemudian di akhir kita kasih if. Ini untuk menjamin agar tidak terjadi duplikasi atau tidak ada definisi double definition atau pendefinisian yang lebih dari sekali yang dilakukan oleh beberapa file yang dipanggil oleh file yang sama. Karena itu akan menyebabkan ambiguitas. Oleh karena itu harus kita pastikan bahwa fungsi yang kita definisikan pada file yang satu tidak sama dengan file yang lain. Kita akan membuat contoh fungsi luas lingkaran. Pada notasi algoritmik, penulisannya adalah function, kemudian luas lingkaran, kemudian nama variabel, (2) nama tipenya, lalu panah tipe kembalian. Ya, adapun pada .c, cara pendefinisian function adalah kita tulis dulu tipe kembaliannya. Dalam hal ini kita bisa gunakan float atau double. Float. Kemudian nama fungsinya, luas lingkaran, lalu nama tipe dan parameternya R. Ya, titik koma. Kita belum akan mendefinisikan atau kita belum akan mengimplementasi algoritmanya. Definisi algoritmanya kita lakukan pada .c-nya. Oke. Sebelum kita implementasi, kita include .h yang sudah kita buat, rupiah.h float. Kali ini kita akan implementasi algoritmanya. Algoritmanya saya rasa sederhana, 3,14 dikali R dikali R
titik koma. Bedanya ini kita return. Ya. Kita bisa menggunakan variabel temporary, bisa kita gunakan luas misalkan. Float luas, yang mana luas ini akan kita isi dengan, ya sama saja. Sama saja. Ya, kita simpan. Perhatikan di sini luas lingkaran kita definisikan pada .h, kemudian implementasinya kita tulis pada .c-nya. Nama fungsi harus sama. Ya. Baru pemanggilannya kita lakukan di main rupiah. Pertama kita akan include dulu .h-nya, bukan .c-nya, .h-nya. Kemudian kita juga akan memerlukan include standar IO .h. Ya, baru kita bikin kita nggak butuh argumen, ya, kodenya. Ya, seperti yang sudah dijelaskan di kelas bahwa pemanggilan fungsi harus menyiapkan data yang dilempar oleh fungsi. Di sini kita bisa siapkan sebuah variabel float luas atau L1 yang akan kita gunakan untuk menampung luas lingkaran. Lalu kita juga bisa memiliki jari-jari integer R1. Ya. Misalkan kita katakan R1 adalah 7. Kita ingin menghitung luasnya, kita tinggal memanggil fungsi luas yang sudah kita bikin tadi dengan cara kita panggil luas lingkaran, parameternya adalah R1. Ya. Ingat bahwa function akan mengembalikan nilai yang harus kita tangkap. Kita tangkap pada variabel L1. Ya. Apabila kita ingin melihat hasilnya, kita bisa mengoutputkan printf. Karena ini real, kita pakai %f. Oke. Luas lingkaran dengan dengan R sama dengan %d adalah %f. %d-nya akan kita isi dengan R1, %f-nya akan kita isi dengan L1. Ya. 3 file. .h adalah definisi, .c adalah body atau implementasi dari definisi yang sudah kita bikin. Main rupiah adalah sebuah program utama yang memanfaatkan rupiah.h. Oke. Kita simpan semuanya. Kemudian pada saat kompilasi kita harus mengcompile semua .c. Oleh karena itu pertama kita masuk dulu ke directory kerjanya. Directory kerjanya ada di users Eraza C. Bisa dilihat di sini ls. Di sini ada rupiah.c, rupiah.h, dan main rupiah.c. Ya. Kita coba compile. gcc min c rupiah.c main rupiah.c. Ya, lalu kita compile objeknya, tuliskan nama file eksekusinya minrp misalkan rupiah.o main rupiah. Ya, kita eksekusi dengan memanggil main R. Luas lingkaran dengan R7 adalah 153, sekian. Ya. Ya, seperti itu adalah cara implementasi fungsi pada
bahasa C. Sehingga bisa kita lihat kalau kita publish atau kita bagi-bagi fungsi yang kita buat pada rupiah.c, maka semua orang akan bisa menggunakannya. Misalkan kita membuat sebuah file lagi, simpan dengan nama othermain.c. Ya, kita bisa menggunakan fungsi yang sama. Misalkan kali ini saya akan menggunakan jari-jari 14. Ya. Tapi saya harus compile ulang. cc min c. Kali ini bukan main rupiah yang saya gunakan, tapi othermain. Kemudian .o-nya juga bukan main rupiah, tapi othermain. Ya, main. Ya. Oke. Kemudian juga perhatikan bahwa kita bisa langsung menggunakan pemanggilan fungsi di dalam output. Seperti yang sudah dijelaskan di kelas, kita bisa mengganti L1-nya dengan langsung pemanggilan lewat lingkaran. Tanpa ini. Oke. Biar terlihat perbedaannya, kita ganti parameternya dengan 10. Saya compile lagi. Ya. Dan berikutnya, kita juga bisa menggunakan luas lingkaran ini pada kondisi if. Misalkan kita membuat if luas lingkaran dengan jari-jari 10 lebih besar dari 100. Oke, maka atau printf, maka keluarkan lebih dari 100. Else, katakan kurang dari 100. Ya, kita compile. Lebih dari 100, karena memang luasnya adalah 314. Ya, demikian saja penjelasan implementasi fungsi pada bahasa C. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.